Pada video kali ini akan diberikan penjelasan mengenai salah satu jenis dari graf, yaitu pohon. Pertama kita lihat definisinya terlebih dahulu. Sebelum memberikan definisi pohon, akan diberikan definisi dari graf yang disebut dengan asiklik. Jadi suatu graf G disebut asiklik jika graf G tidak memuat sikel. Jadi intinya yang penting dia adalah graf yang tidak memiliki sikel, maka dia dikatakan sebagai asiklik. Jadi bukan siklik, jadi asiklik. A-nya itu menandakan dia tidak punya siklik. Yang kedua, suatu graf G disebut pohon. Inilah yang akan kita bahas sebenarnya. Disebut pohon jika graf G adalah asiklik yang terhubung. Jadi kalau dia pohon, maka dia harus selain asiklik dia harus terhubung, seperti itu. Kalau tadi asiklik kan tidak ada syarat terhubungnya, jadi itu yang membedakan. Kita bisa lihat gambar-gambar berikut ini sebagai contoh dari pohon. Misalnya, tentu yang merupakan pohon pasti merupakan asiklik karena definisi pohon demikian. Kita lihat dengan vertex 1 ini merupakan pohon, 2 seperti ini pohon juga, yang 3, 4 dan ini juga 4. Jadi kita pandang ini satu graf, ini juga satu graf. Begitu juga ini yang di bawah, ini 3 graf ini. Pohon dengan 5 vertex. Sekarang selanjutnya akan diberikan yang ini, yang berapa ini? Yang 6 vertex. Contoh untuk 6 vertex seperti ini. Bahkan di sini digambarkan variasinya. Untuk 6 vertex ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semuanya pohon dengan 6 jenis bentuknya. Kalau dia titik dengan 6 graf dengan graf pohon dengan 6 titik begini bentuknya. Bisa seperti ini dan seterusnya. Selanjutnya ada hal yang menarik dari konsep pohon ini. Pertama itu teoremanya seperti ini. Teorema yang pertama, misalkan kita punya 2 titik yang berbeda, katakanlah U dan V di titik T, maka terdapat tepat satu lintasan dari U dan V, atau bisa kita katakan begini bunyi teoremanya. Jika U dan V adalah titik di pohon T yang berbeda, jika U dan V adalah titik berbeda di pohon T, maka terdapat tepat satu lintasan yang menghubungkan U dan V tersebut. Bentuk yang kedua, sifat yang kedua, misalkan G suatu graf tanpa loops, jadi dia graf tanpa loops. Jika setiap pasang titik yang berbeda U dan V dari graf G memiliki tepat satu lintasan yang menghubungkan U dan V tersebut, maka G adalah pohon. Jadi untuk membuat supaya converse dari bagian A ini berlaku, itu harus ditambahkan syarat bahwa graf G tidak boleh mengandung loops, seperti itu. Sekarang kita akan coba membuktikan bagian A. Bukti, kita mulai dari bagian A. Bagaimana cara membuktikan bagian A? Kita gunakan bukti kontradiksi. Jadi kita gunakan bukti kontradiksi. Kalau mau dikontradiksi berarti kita andaikan dulu pernyataannya salah. Berarti kalau kita andaikan A ini salah, berarti andaikan terdapat, ini kan setiap 2 titik seperti ini, berarti andaikan terdapat U dan V titik berbeda di pohon T. Jadi kita tahu di sini T harus pohon dulu, di pohon T, dan kita berasumsi bahwa terdapat, ini maksudnya tidak benar bahwa ada tepat satu jalan. Berarti kalau tidak benar bahwa ada satu lintasan, berarti ada lebih dari satu lintasan. Tentu kan harus ada lintasannya. Mengapa? Karena dia pohon itu terhubung. Kalau terhubung pasti ada lintasan. Maka lawan dari terdapat tepat satu lintasan berarti terdapat lebih dari satu lintasan. Dan terdapat misalnya paling tidak 2 lintasan yang menghubungkan
yang menghubungkan, tentu lintasan di sini di graf T yang menghubungkan U dan V. Katakan lintasannya adalah P1 dan P2 misalnya. Lintasan P1 misalnya seperti ini. Saya buat saja susunannya dalam bentuk bentuk titik-titik dihubungkan, itu menjadi lintasannya. Misalnya P1-nya, coba kita cek. Misalkan di sini lintasannya kan dari U ke V, berarti U misalnya ke U1, berarti sisi U ke U1 ini, titik U ke U1 membentuk satu sisi, berlanjut ke U2, berlanjut ke U3 misalnya, sampai di sini berlanjut ke UN. Ini nanti terakhir harusnya adalah V. Seperti itu. Dan yang kedua ada lintasan, ini dua lintasan yang berbeda. P2 sama dengan U, V1, V2, V3, berlanjut sampai VM misalnya. Ini ke V, berarti kan lintasannya kita tidak tahu yang mana lebih panjang atau sama panjang, tidak ada jaminan. Maka kita misalkan UN sampai di sini VM. Jadi di sini mungkin sisinya ada sebanyak 1, 2, 3 sampai N tambah 1. Di sini sisinya sebanyak N tambah 1, seperti itu. Selanjutnya kita perhatikan bahwa lintasan ini bentuknya itu kurang lebih, kalau kita punya U di sini, ini cuma gambarannya saja untuk mempermudah bukti. Misalnya di sini U-nya, di sini adalah titik V-nya. Tentu di sini U-nya, kalau kita telusuri lintasan P1 dan lintasan P2 dari TU, maka ada tempat pertama sedemikian sehingga mereka sama titiknya. Mengapa? Ini kan menuju ke titik yang sama. U-nya menuju ke V, U yang melalui P1 menuju ke V, U yang melalui P2 juga menuju ke V. Berarti paling tidak kalau memang di sini U-nya saja yang sama, U-nya kan jelas sama. Jadi kalau misalnya titik terakhir dari U ke P1 yang sama titiknya adalah U, maka di sini langsung bercabang seperti ini. Seperti ini lintasannya. Ini P1-nya di atas mungkin, P2-nya di atas, di bawah sini. Jadi ini kemungkinan pertama. Jadi dari sisi di sini ada dua kemungkinan. Pertama, kita buat dua kemungkinannya. Ini U, misalnya ini V. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, di sini U, di sini V. Jadi ini dua kemungkinan yang ada. Kemungkinan pertama adalah P1 langsung melalui atas sini, P2 langsung ke sini. Kemungkinan kedua adalah ini sama dulu, sama. Misalnya sampai U1 di sini sama dengan V1, kan bisa. Mungkin di sini sampai, katakanlah sampai di U2 sama dengan V2. Di sini baru mulai berbeda. Kan bisa seperti itu. Ini P1-nya misalnya, ini P2-nya. Kan bisa seperti itu modelnya. Jadi hanya ini dua kemungkinannya yang kita bisa lihat dari bentukan akibat dari adanya dua lintasan yang berbeda yang menghubungkan U dan V. Sekarang berarti kita seperti ini. Berarti telusuri lintasan P1 dan P2 dari arah U. Jadi kita mulai dari sini. Pertama, jika titik selanjutnya, ini maksudnya setelah U, yaitu misalnya U1 di P1 dan V1 di P2 tidak sama, maka tidak sama berarti kemungkinan pertama ya, tidak sama. Katakanlah di sini ada U1, di sini ada P1. Maka telusuri terus P1 dan P2 sampai ada titik, katakanlah titik W dengan sifat
W itu ada di P1 juga ada di P2. Hal ini mungkin mengapa? Paling tidak V tempatnya mereka sama. Ini paling tidak di V harus sama kan? Karena itu ujungnya, makanya ini W ini mungkin. Dari sini diperoleh sikel, yaitu dari U ke U1 melalui dari U ke U1, kemudian ke W ini melalui P1 dan lanjut ke lintasan P2 kembali dan lanjut ke lintasan P2 secara dengan arah berbalik ke ke U. Ini sikelnya, saya kira jelas dia bentuk sikel. Gambarannya kan kalau saya mau ini gambarkan di atas ini bisa dilihat. Ini nanti berlanjut terus mungkin, ini berlanjut terus mungkin, katakan seperti itu sampai ketemu nanti di sini ada W. Mungkin ini W-nya di sini. Berarti maksudnya sikelnya adalah ini. Kita ambil dari U ke U1 berlanjut sampai ke W melalui P1 seperti ini. Kemudian setelah berlanjut ini dari sini ke sini, nantinya dari W kita ambil arah berbalik ke lintasan P2 kembali ke U. Ini kan sikel. Hal ini kontradiksi dengan fakta bahwa T pohon kan tidak boleh ada sikelnya. Berarti pengandaian salah untuk kasus pertama, untuk kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, jika titik selanjutnya, katakanlah misalnya titik selanjutnya setelah U, berarti kan maksudnya U1 itu sama dengan V1, maka telusuri sampai menemukan titik pertama sehingga U, katakanlah UI ini di P1 dan VJ elemen P2 dan UI ini tidak sama dengan VJ, seperti itu. Ini artinya apa? Artinya titik sebelum UI dan VJ itu kita katakan supaya mudah, katakan W1 ini pasti elemen P1 dan P2. Mengapa? Karena kan ini titik pertama yang tidak sama. Berarti ini maksudnya ini adalah UI-nya, di sini adalah UJ-nya. Berarti ini U2 sama dengan V2, ini yang kita asumsikan sebagai W1. Kemudian selanjutnya lanjutkan menelusuri P1. Kita lanjutkan menelusuri P1 sampai pada titik sehingga sampai pada titik katakan W2 titik katakanlah W2 itu berada di P1 dan P2. Jadi ini titik kedua, sehingga titik pertama, sehingga titik itu terletak di P1 dan terletak juga di P2. Setelah kita mulai di sini, bercabang di sini, berarti ini mungkin terus ke sana, ini juga terus ke sana, sampainya nanti ketemu di sini W2. Ini pasti didapatkan. Mengapa? Karena kan paling tidak V yang demikian. Akibatnya didapatkan
sikel yaitu dari W1 ke kita pandang dari P1 UI ya, ini UI, kemudian ke W2 ini melalui lintasan P1, kemudian berbalik arah melalui P2 ke arah W1. Berarti kan itu sikel. Hal ini kontradiksi dengan T pohon. Jadi karena dua hal ini tidak mungkin, ini dari kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua dapat disimpulkan bahwa haruslah pengandaian salah atau haruslah terdapat tepat satu lintasan dari U ke V untuk setiap U yang tidak sama dengan V di pohon T, seperti itu. Sekarang bagaimana untuk membuktikan bagian kedua? Bagian kedua itu adalah converse-nya. Bagian kedua kan kurang lebih seperti ini. Kita tuliskan dulu kembali bunyinya. Bagian kedua kan begini. Jika T tidak punya loop dan untuk setiap U V dengan U tidak sama dengan V di T terdapat, mungkin dia pakai G ya di situ di teorema, pakai G. G adalah graf. Jika graf G tidak punya loop dan untuk setiap UV dengan U tidak sama dengan V di G terdapat tepat satu lintasan yang menghubungkan U dan V, maka ini berakibat G adalah pohon. Sekarang buktinya bagaimana? Ini saya hanya menuliskan ulang teorema bagian B-nya. Ini cuma menuliskan ulang bagian B-nya. Bagaimana kemudian untuk membuktikannya? Buktinya itu kita bisa lihat. Sekarang untuk membuktikannya kita pakai kontradiksi juga. Jadi kita pakai bukti kontradiksi. Berarti kita akan punya di sini diketahui G graf. Kita pertama punya G graf. Sekarang kontradiksi berarti andaikan UV itu titik di G dan U tidak sama dengan V dan terdapat berarti andaikan ada titik. Ini andaikan ada karena di sini kan teoremanya untuk setiap. Andaikan terdapat titik U dan V dan terdapat juga tepat satu lintasan dari U ke V. Ini lintasannya tentu di G karena kita bicara di sini graf G. Tetapi G bukan pohon. Jika G bukan pohon, maka ada dua kemungkinan. Berarti ada dua kemungkinan. Pertama, G tidak terhubung. Ini kontradiksi.
kontradiksi. Kalau G tidak terhubung, saya kira kontradiksi. Dengan seperti apa ya? Kalau G tidak terhubung, maka kontradiksi dengan fakta graf tidak punya loop. Yang pertama berarti graf. Oh ya, salah ya. Saya ulangi kembali dulu. Kita ulangi. Di sini kita punya G graf. Kemudian kita pakai kontradiksi langsung saja ya, karena terlalu panjang untuk menuliskan yang ini sampai di sini, terlalu panjang. Sebenarnya harusnya dituliskan dari situ. Jadi misalkan ini yang C garis berlaku, dan ini G-nya bukan pohon. Berarti misalkan ini yang C garis berlaku, ini kan jikanya di sini. Berarti misalkan G graf dengan tanpa loop, dan setiap dua titik U dan V yang tidak sama di G terdapat tepat satu lintasan yang menghubungkan mereka. Kemudian berarti saya anggap ini yang C garis adalah pernyataan P misalnya. Jadi di sini misalkan P itu sampai di sini, sampai sini. Ini ujungnya P di sini. Tapi G bukan pohon. Maka ada dua kemungkinan. Pertama itu G tidak terhubung. Ini kontradiksi, kontradiksi dengan setiap dua titik ada lintasan yang menghubungkan kan. Kita tidak lihat dulu tepat satunya. Selanjutnya yang kedua, misalkan G terhubung, tapi yang kedua itu G tidak terhubung. Yang kedua, G itu punya siklik. Ini kontradiksi juga. Mengapa? Karena dengan siklik, ini sikliknya berarti bukan loop ya. Ini bukan loop, karena diketahui tidak punya loop. Bukan loop. Karena dengan siklik berarti ada dua titik di siklik dengan paling tidak dua lintasan yang menghubungkan, dua lintasan berbeda yang menghubungkan kan dua titik tersebut. Dari sini berarti kita sudah membuktikan bagian B bahwa kalau dia graf tanpa loop, kemudian setiap dua titiknya yang tidak sama itu memiliki tepat satu lintasan, maka berakibat G-nya pohon. Seperti itu buktinya.